tentang aturan bermadzhab sebagaimana yang ditanyakan tadi. Halaman 28 ya. Ini sing ada kitab Al-Madhabiyah punya kitab Al-Jiniyah. Karena akhirnya kan sebenarnya Al-Madhabiyah nanti berakhir Al-Jiniyah. Kalau dimulai dari gak bermadzhab, lama-lama tidak beragama. Ya kan? Saya ya sekuler kan akhirnya ya dimulai dari Al-Madhabiyah, lama-lama Al-Jiniyah. Ya jadi jelas tadi ya, jadi dimulai apa? Sanad. Di sini diterangkan Bismillahirrahmanirrahim 28. Jubir tak kok jubir ya. Fi bayani wujubit taklid liman laisa lahu ahliyatul istihad. Orang wajib ikut bagi yang tidak berkemampuan istihad. Wajib taklid, wajib ikut. Yajibu inda jumhuril ulama al-muhaqqiqin ala kulli man laisa lahu ahliyatul istihad al-mutlaq wa in kana qad hasala ba'dul ulumi al-mu'tabarati fil istihad apa taqlidu qaulil mustahidin wal akhdhu bi fatwahum liyakhruja an uhdati taklif bi taqlidi ayyihim sya'a bi qauli ta'ala fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi orang-orang yang tidak punya kemampuan istihad itu dalam setiap fatwa harus tanya mujtahid. Nah tanya itu artinya wajib ikut. Kalau diwajibkan tanya kan berarti butuh jawaban. Apa artinya ada jawaban kalau dia tidak mau ikut? Fa'u jabat su'ala ala man lam ya'dalik. Allah mewajibkan tanya bagi yang tidak tahu itu. Wa dzalika taqlidun li alimin wa huwa amun li kullil mukhatabin. Terus wajibu ayakuna aman fi su'al an kulli ma la yu'lamu lil isma' ala anal amal lam tazal fi zamani sahabah wa tabi'in. Ini yang unik dari Mbah Hasyim. Beliau ngendikan zaman sahabat pun banyak yang awam. Karena sahabat yang baru Islam sehari dua hari, banyak sahabat juga yang punya kultur tertentu, tahu-tahu Islam, belum tahu kultur yang Islami. Sehingga orang awam mulai zaman sahabat juga banyak. Sama tak cerita nih, sahabat tuh yo kadang lucu. Jadi sholat itu pas sholat tuh kenalan. Jenengan tiang budi, kalau tiang lekok misalnya. Cara saya yo nyuwun nomor WA, jadi itu kenal. Sampai akhirnya Allah nurunakan wa qumu lillahi qanit. Ya biung ada di kampung kalau ketemu orang nggak kenal kan kenalan. Jadi pas sholat jamaah jejer wong yang nggak kenal ya kenalan. Jadi jangan iya nyuwun WA. Jangan kira semua sahabat langsung tahu Islam, kan ada yang qoribu adin bil Islam. Akhirnya Allah nurono wa qumu lillahi qanit. Makanya kenangannya sahabat, fawawama wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawawaman taharoni wala kadza wa kadza. Inna ma qala li inna hadhihi salatun la yasuhu fiha kalamun adamiyun. Nabi ku cek pinter ya nak ngandani wong. Setelah orang itu kenalan, setelah sholat digandeng mbek Nabi. Jong iki sholat iku munajat. Yo nak munajat omongane mbek pangerane ora usah mbek wong. Jadi sholat itu momentum jagongan mbek pangeran. Wis tak jagongan mbek Allah wae ora usah mbek wong. Jadi orang nyentak, batal sholatmu. Oh, baleni neh mboten. Nabi santai mawon. Inna hadhi sholat munajat, iki sholat itu munajat. Munajat mbek pangeran. Makanya kalau sholat omong-omongannya mbek pangeran ae ora usah mbek manusia. Makanya si sahabat tadi terus kenang, saya tidak menemukan pengajar sebaik Rasulullah, karena cara menyampaikan tidak lewat bentak, tidak lewat marah, tapi ngandani seperti itu. Jadi ya dulu sahabat ya biasa sholat terus kenalan ya biasa, karena qoribu ahdin bil Islam. Ketika ada tayamum, mereka juga agak ngerti tayamum itu hanya cukup wajah dan yaden. Ada yang yatamar roham guluk-guluk gitu, karena dikira kayak mandi, kalau mandi junub harus rata, tayamum juga harus rata. Jadi sampai anak orang fahaman itu kancane nggih kathah, riyen sahabat nggih kathah sebenarnya. Mulane kula niku kadang dadi wong pinter yo gedun. Mergo kula bolak-balik pinter. Wong goblok ku yo pinter. Karena saya nyontokno. Ngaji tafsir ku angel. Nggih dari bareng angel iku pinter. Berarti wong bodoh iku pinter. Karena nggih dari barang
ngaji itu angel apa enggak? Angel. Ngindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok itu pinter. Maka berbahagialah yang goblok karena hakikate pinter. Tapi saya tidak mau pinter yang jenis ini saja. Dia kan mikir negara itu ruwet, ya kan? Ngindari barang ruwet berarti pinter. Tapi tidak usah teruskan, sing nantang ruwet berarti. Jadi mungkin di situ ada pepatah semua ada hikmahnya itu di situ. Lho dadi wong alim ora susah sebuti. Sinau wis wangel, nak keliru kepleset dibuli wong akeh. Ora. Wis ngono nak wis alim alamah, pengikute ini njuk syafaat. Lho kula nate diceritani bapak-bapak kula, Mbah Hamid Abai Idris ini nate nangis, nate muwun. Karena banyak orang salam templek, banyak orang ngasih, banyak orang hormat. Kata beliau, Nur, aku soleh-solehku dewi gue golek ridane Allah, kok diwales dunya. Mesti diwales dunya itu kemudian banyak orang memberi uang. Tapi karena Pak Hamid wali betul, akhirnya uang itu dikasih-kasihkan orang. Jadi wali lomo itu sakjane ya rontok moh dosa ya. Karena nggak ingin kompensasi kesolehannya menjadi dunia. Makanya syaratnya wali itu kudu lomo. Karena kalau untuk diri sendiri berarti kan hadun nafs. Makanya kenapa ini sirinya, ini baru ini saya buka siri saya karena ada Pak Idris. Saya tuh kalau mulang bahagia sekali. Karena itu satu-satunya cara saya tobat. Saya istighfar tuh nggak ngefek. Tobatnya wong alim iku nak dosane kitmanul ilmi, tobatnya ya mulang. Berarti aku nak pas mulang lebur dosa. Makanya saya kalau mulang tuh bahagia. Jadi sampean itu anggap perangkat penghilang dosa. Lu ra iso wong alim gak mulang terus sampean istighfar gak bisa. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Tobatnya orang alim harus wa bayanu. Memberi gak bisa istighfar. Makanya saya kalau ngajar tuh bahagia sekali. Karena itu satu-satunya cara ngilangi dosa. Kok pejabat lunga kan tuh SPJ Pak ya. Satu-satunya untuk uang legal ya ana cara nggih lunga SPJ. Wong alim ya gitu, sama sebenarnya pola sosial itu sama. Ini buatan guyon ini tenang. Kenapa kalau saya ngajar tuh bahagia sekali? Karena itu cara saya untuk menghilangkan dosa. Bersakit manul ilmu. Makanya semua ulama kalau ngajar tuh bahagia sekali. Yang ngajar tidak harus seperti ini ya, kayak Pak Hamid lewat akwal, ada yang ngajar lewat akwal, ada yang ngajar lewat mauidhah, tapi semua perangkat itu untuk tabyin, untuk memberi penjelas. Dulu Pak Hamid itu kan punya mercy, uangnya banyak dan semua orang menghormati. Ada orang agak drengki, agak iskal, itu jare wali kok nek mati dunia. Singkat cerita orang ini dijak naik mersinya Pak Hamid, disuruh megang gelas, masyhur cerita itu, megang gelas penuh air. Terus kata Pak Hamid, ini pegang nggak oleh kocak, engkau melaku be aku naik mersi, kursinya juga longgar, gak dosokan, muter-muter Pasuruan. Terus Pak Hamid tanya, enak mersi saya? Enak sepunti ora kober, njogo gelas ben boten kocak. Cari paham, ya semono iku hubunganku mbek Allah sing tak jaga iku ridane Allah ning aku iku wis ora roh donya. Ya kayak kamu naik Mercy tapi fokus jaga gelas air tadi. Jadi wali-wali itu untuk duniawi itu sudah tidak ngefek karena punya masyhul, punya syagil. Ya seperti saya itu kata orang banyak itu, misalnya ya, saya kata orang banyak itu terkenal, saya tidak tahu terkenal pada tidak tahu. Yang saya jaga hubungan Allah dengan saya, kalau saya betul orang alim harus mulang, kalau saya betul orang bodoh harus ngaji. Tapi ngaji bek sampean kan berat. Ngaji bek simpul kan ya lucu. Misalnya aku ngaku goblok tawadhu terus gawe ikhya Gus ulang, kan wong yo. Yo lucu kan. Sajane kula lagi kepengen tawadhu. Lan ampun kula tak bentuk ikhya Gus tak jenengan. Akhirnya pilihannya kan loro, ngaku alim wajib mulang, nah ngaku bodoh kudu ngaji.
Kula mboten sombong, misalnya kiai-kiai latihan terus kula betok ikhya sing mriyang kiai ini napa kulane. Bisa akeh kan? Bisa akeh no, misalnya sengaji kula niate kula tawaduk terus kiai ini terus meriang. Ngaji ra ono sing gaji wae dadak meriang perkara sing ngaji. Sama tak ceritani Zakaria Al-Ansori nganti alime ngoten mergo mangkel. Dadi mangkel ya ono sing barokah. Dekne di guru jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani sing aran Fathul Bari iku gelare Ibnu Hajar Al-Asqalani. Iku kerenge ra karo anak ngaji. Dekne bar wis alim dhe murid jenenge Ibnu Hajar Al-Haytami. Alim, ngaji dekne wis alim. Dadi nak ngamuk iku grutu. Wah, semane zaman aku ngaji yo kangelan. Mergo nak maca salah diwamuk. Saiki dadi kiai yo kangelan sinau. Mergo nak salah konangan muridku sing alim yo. Dadi ora kok berseneng saya Zakaria Al-Ansori. Mulane ketika ditanya, "Syekh, kenapa jenengan salim itu?" Dukik tu bena hajaro ini, aku digebek watu loro. Mergo nek ape ngaji yo kudu sinau, ape mulang yo kudu sinau. Lah nek muridé goblok kabeh kan seneng. Tenang. Bodan-bodone santai. Ngawur-ngawur sithik. Artinya ngene loh, siapapun yang merasa alim, dia sebaiknya tidak usah ngaji, itu buat tawadhu, itu ganggu, pun dengan mana itu. Mau nih deal ya, mau ngaji rilek-rilek mawon, buat usah, woyo, ya mempertahankan ahli sunnah apa, jamaah biasa. Bahwa inna hadatina matinun fa'ughilu fihi birifkin. Agama ini sudah kokoh, sudah mantap. Kamu tidak usah berlebih, ya, kamu tidak usah berlebihan kampanye 1 tambah 1 2 karena sudah mantap. Bon santai mawon. Ya santai mawon pun nangan tergolong. Terus wayat tabi'aunahum fil ahkam terus fa innahum yubadiruna ila ijabati soalihim min ghairi isyaratin ila dzikrid dalil. Karena yang tanya orang awam ya cukup dijawab tidak menyebut dalil. Nah sekarang yang awam pun nak dijawab kiai ada hadisnya enggak? Definisi hadis roh tak kok. Kadang kita tanya itu hadisnya sahih mbak enggak? Tak tanya hadis itu apa? Aneh-aneh yang saya ribet. Sahat itu. Iya. Sahat kalau di Jawa. Enggak, padahal di Bukhari banyak hadis. Banyak Ya ribet-ribet. Kalau sampean tanya, berarti nanti yang tanya juga termasuk orang yang bikin ribet. Sajane wong takok itu rugi loh. Nak takok khas wong alim kok goblok kok takok. Nak kowe bodoh kok diduduh-duduhno. Lo pernah loh, Gus Zofur pernah seminar di Kalimantan, Sulawesi itu banser Gus Zofur, banser semangat. Itu setiap seminar NU kan mesti tentang Mbah Hasyim. Itu ada yang tanya, Mbah Hasyim itu siapa? Orang acara NU orang tanya Mbah Hasyim itu siapa? Terus iya, kok kaget kan? Nanti jangan-jangan sama tanya mazhab itu apa loh? Banyak orang yang teman-teman paham itu wali itu apa? Di Padang wali kota repot. Jadi orang tanya itu kadang ribet. Lo Kanjeng Nabi kena wong awam yo cara Jawa kaku hati. Takok Allah itu kadang yo piye? Ya Muhammad, oke kamu punya Tuhan sendiri. Tapi Tuhanmu itu apa? Min dhahabin, au nukhasin, au khosyabin, au hajarin. Karena mereka orang awam. Taunya yang dipertuhan itu ya benda. Sehingga mereka tanya, oke Muhammad kamu punya Tuhan, lalu min dhahabin, apa fidotin, apa khosyabin, apa hajarin. Sampai akhirnya turun kul huwallahu ahad. Maka penanya itu harus hati-hati ya, kemungkinannya dua tadi. Kalau kamu orang pinter, wong pinter kok takut. Nah aku yang bodoh kok diduduh-duduh. Ini untuk ben kok sing takut ora ono. Lah nak ngetes wong drengki ya berarti ya. Kalau niatnya ngetes berarti napa? Drengki. Boten rilek mawon niki kalian Pak De kula kalian keluarga niki mboten enten sing santai mawon. Tapi
tapi mesti ngoten nih. Fakana isma'an ala tibail ami lil mustahid wali anna fahmal ami minal kitab was sunnah saqitun an haizil i'tibar. Jadi orang awam apapun memahaminya Quran itu tidak dianggap. Bukan berarti kita tidak ngeregani orang awam, tidak, memang ya nggak tahu. Ya bukan kita tidak ngeregani orang awam, ya memang tidak nopo, tidak tahu. Iya atau belum tahu. Pokoknya memang ngeri. Kalau kita dengarin ngeri. Ya misalnya apa saja lah, pertanyaan orang awam itu kan tentang agama, saya ulang lagi tentang agama itu ganggu. Ya apa? Ganggu. Apa itu pertanyaannya, apalagi kesimpulannya. Tanya saja ganggu, apalagi mau takok ketok gobloke mau pernah nyimpul kan. Itu sureng gitu. Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran. Terus kok kita diajak kembali, memangnya kita pernah ke mana? Nah, iya. Kata kembali saja sudah masalah kan? Di mana-mana kata kembali itu sudah kelayaban kemana-mana. Terus diajak. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran, hadis, tidak pernah kemana-mana. Tidak kembali, ya kembali kemana kan? Enggak, ini kalau model mantek ya, ini kan. Ya nggak usah kembali ya. Memang kita tidak pernah kemana-mana. Ya kan? Sederhana kan? Sudah kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Kembali apa sudah di situ? Sudah di situ. Jadi sederhana, sebenarnya ngaji itu gampang. Ilam yuwafiq afhama ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Di sini disebut al-akabir al-akhyar. Ketika Mbah Hamid terkenal, Mbah Mun terkenal, Mbah Hasyim terkenal, itu penting, itu rencana Allah. Supaya orang kalau terkenal itu barokahnya itu diuji oleh publik. Jadi terkenal itu tidak perlu kamu hasuti. Kalau Allah menghendaki supaya ada konsensus, karena ulama ini butuh ijma. Jadi enak anut wali yang terkenal dibanding wali versi-versinan. Paham ya? Ana wong misalnya nyuwun sewu rambutnya gondrong ning dhuwur gunung, ora tahu ketemu wong. Terus jare muridé iku sing mulang langsung Sunan Kali Jogo, tongkate Kali Jogo, klambine Antakusuma. Sing ngakoni mung wong loro. Wis wong loro lek muni ngene, ndak semua orang tahu kalau dia wali. Waduh ribet. Itu gak boleh jadi pegangan. Di antara syaratnya pegangan itu asyurah wal akabir, harus punya status besar, karena ini lewat diuji. Berapa orang yang diceritakan meragukan kewalian Mbah Hamid, tapi gara-gara ngalami kasfud domair, apa yang ada di hatinya dibuka Mbah Hamid, akhirnya ikrar. Enaknya wali terkenal kan ada proses pengujian kan. Nah, wali dhuwur gunung muridé mok loro cek bangga orang geruwong. Sing mesti kalimatnya orang geruwong, orang geruwong kebodhon koyo kowe. Itu kan kayak bakul jamu. Kue tok saya tak kayak rego diskon, lainnya enggak. Tiap ketemu orang kamu saja yang tak kasih harga seginanya, enggak. Sebetulnya kalimat pasti kue tok sing kebodhon. Nah, makanya butuh transparansi. Itu tidak hanya di birokrasi, tidak hanya di dunia ulama, semuanya butuh transparan supaya diuji. Makanya di sini Mbah Hasyim menghentikan ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Maka syarat jadi nabi pun harus ada gunjingan dulu. Nggak boleh nabi nggak terkenal, harus terkenal. Sebelum dia lahir jadi gunjingan di Bukhairah, di Nasturo, jadi komunitas di Syam semuanya gunjingan nabi akhir zaman dengan definisi yang dimiliki masing-masing. Sehingga semua orang tuh ingin, itu dari mana, orang mana, terus kriterianya kayak apa. Sampai Khadijah, karena beliau punya paman yang ahli Injil namanya Warokoh, tanya nabi akhir zaman tuh begini-begini, definisinya begini-begini. Kalau nggak terkenal tahu-tahu muncul nerangno definisi nabi wes kangelan sampai. Jadi terkenal itu kalau fillah walillah itu baik, asal tidak karena hadun nafsi. Saya beri contoh ya, contoh kecil ini sekaligus Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
ada orang yang imannya itu terlambat, namanya Ka'bul Ahbar. Banyak orang yang kebetulan nasibnya baik kayak Sayyidah Khadijah. Yang dia baca dari paman-pamannya, Nabi akhir zaman tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahai fajrul jabini lailiyud dawai. Kebetulan yang dibaca itu, karena yang dibaca itu dia nyuruh Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Coba kamu ikut dagang Muhammad, semua yang kamu lihat ceritakan ke saya. Setelah ikut di Syam itu ya sekarang termasuk Lebanon, Syria ya, Jordan. Pokoknya semua kawasan situ dulu namanya apa? Syam. Karena itu yang persisnya itu entah mana, tapi ada yang bilang termasuk ya Palestina, Israel. Pokoknya semua situ dulu namanya apa? Syam. Nah, dulu ada tertentu dibilang Ariha, dibilang apa, tapi itu semuanya dulu namanya Syam. Ada pohon yang kalau ada Nabi itu mereaksi. Nabi itu nggak boleh mikir, ya nggak boleh tahu. Jadi Nabi itu misalnya matahari dari barat, beliau ya tetap saja duduk di arah barat, nggak mikir kalau ke arah barat itu ketemper matahari itu udah mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir. Memang dekat Allah sehingga semuanya ya memang begitu. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kalau Nabi mikir kok tak adek jumpafanku kapan ya? Supaya diarani Nabi carane piye. Makanya Nabi itu harus ummi. Ummi itu tidak tahu apa-apa. Tapi di bab Nabi itu sifatu madkhin, bukan sifatu dzammin. Kalau kamu ummi kan sifatu dzammin. Kalau kamu goblok tuh goblok betulan itu. Kalau Nabi harus layak pro wala yaktub. Karena dengan gitu orisinal. Loh Nabi kok iso mikir, akan orang kan curiga, cari momentum yang pas dia ngaku Nabi. Nabi itu harus ummi, layak roh wa layak tuh. Makanya orang kadang salah paham. Wong Nabi gak tahu kok dikatakan. Untuk Nabi itu beda, tidak tahu itu sifatu madkhin. Jelas disebut di Quran, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab. Nabi gak pernah berharap jadi Nabi, itu gak pernah. Gak boleh Nabi kok berharap jadi Nabi terus ambisi, gak boleh. Makanya gak boleh kamu daftar wali kok ambisi, gak boleh. Cuma ini kuotanya banyak yang kosong, ya sudahlah dipaksa-paksa. Ya jalur itu fakir sabar ya bisa, bodoh sabar ya bisa. Yang paling susah itu jalur alim wirai zuhud, itu berat. Jalur fakir aja kan sudah dapat fakirnya, tinggal dapat sabarnya. Akhirnya karena itu sudah jadi gunjingan, ini barokahnya terkenal, sudah jadi gunjingan. Maisarah ditanya, ketika Nabi duduk misalnya matahari dari barat, Nabi duduknya itu di barat pohon. Nah, pohonnya yang menyesuaikan diri, jadi pohonnya itu ales itu merubah dirinya ben iso ngiyupi. Nah justru itu terus Rohib Bukhairah itu, wah ndak akan alam memperlakukan seperti itu kecuali dengan Nabi. Nabi juga gak minta ada ghamamah yang tudilul ndak, ya jalan aja. Dan tudilul ghamamah itu batasnya hanya sekian meter. Kalau semuanya mendung dikira semuanya dapat mendung, ya hanya pas arah Nabi supaya kelihatan tuh demi Nabi. Makanya terus Maisarah ketika datang ditanya, oh iya bener, itu berarti Muhammad itu Nabi. Pas itu Nabi umur 20 tahun. Ya bareng ngoten mboten enten alamat malih. Mulai Khadijah mulai ragu. Duh bojoku sudah jadi nabi ta ora. Nah, setelah umur 40 tahun, ini bukti kalau Nabi itu tidak tahu. Beliau mulai tertarik tahandus di Gua Hira. Datang malaikat Jibril itu dikira malakul mauti. Kagetnya bukan main itu. Tidak boleh Nabi kok kedatangan Jibril tak enteni, aku jadi orang biasa. Aku bosen. Kapan dilantik? Itu gak boleh, Nabi gak boleh, begitu gak boleh. Jadi Nabi kaget itu malah bener gitu. Maka baru ketemu Jibril yang diluari dia. Yarjufu fuadu, kaget. Bilang ke Khadijah, Zamiluni. Enggak. Loh, kalau orang kan umumnya kan seneng. Jibril santai di suya udah diok awam wis bosen. Enggak seperti itu. Clear ini guys, benten. Jadi Nabi itu nggak tahu. Makanya wahyu disebut fujah, kaget. Dan Nabi kaget karena dianggap itu malakul maut.
Wes bareng minta zamiluni itu sama Khadijah dikemuli terus cerita. Saat tadi ditemuin gini-gini saya kaget takut. Sayyidah Khadijah yang seneng karena dia pernah ragu 15 tahun. Tahu alamat kan umur Nabi 25, dapat Nabi 40. Semuanya bukan main, absyir kata, kamu harus seneng. Fawawu la yuzika wa abadan innaka la tasilu rahim wa tahmilul kalla wa taqridu fa wa tu'inu ala nawaibil haq. Seneng Khadijah. Lo coba sepinter itu kalau dia agak belajar dulu tidak bisa. Kenapa bisa belajar? Karena sudah terkenal akan ada Nabi akhir zaman. Akhirnya dikomunikasikan sama Waraqah bin Naufal. Paginya ayo besok ikut ke Waraqah bin Naufal, ke paman saya. Itu di kitab Bukhari ada redaksi wakana nasroniyah kot wakana kot tanah sorofil jahiliyah wayak tubuh bil injil wayak tubuh minal injil bil ibroniyah. Masya Allah ayaktub, dia itu penginjil dan dia menguasai bahasa nopo Ibrani. Makanya komentar beliau tidak Jibril tapi hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Dia enggak bilang Jibril, masih pakai bahasa Ibrani, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Dan syaratnya Nabi kudu diusir. Ini yang agak berat. Tapi ya barokah, semua orang yang diusir kaya Nabi. Padahal diusirmu ka mertua mergo ngentekno donyane. Diusir ka mertua ngentekno donyane jare.